Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihah Bonita dari Prodi Perbankan Syariah Konsentrasi Akuntansi tahun 2024 dengan NIM 612062400035. Dalam beberapa bulan terakhir, harga emas mengalami kenaikan yang signifikan mencapai rekor tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Di sisi lain, masyarakat kelas menengah Indonesia mulai ramai membeli emas dalam bentuk logam mulia maupun emas perhiasan sebagai bentuk investasi dan perlindungan nilai di masa depan. Berdasarkan kebutuhan, bagaimana mengklasifikasikan tindakan membeli emas? Apakah membeli emas termasuk kebutuhan primer, sekunder, atau tersier? Jelaskan alasannya. Kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan dasar bertahan hidup, contohnya seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua ada kebutuhan sekunder, adalah kebutuhan pelengkap apabila kebutuhan primer atau kebutuhan dasar sudah terpenuhi, seperti alat rumah tangga, alat komunikasi, dan rekreasi. Yang ketiga ada kebutuhan tersier, adalah kebutuhan yang bersifat kemewahan yang bisa meningkatkan kualitas hidup dan status sosial. Contohnya seperti barang-barang mewah seperti tas branded, jam tangan branded, atau mobil mewah. Jelaskan bagaimana konsep biaya peluang atau opportunity cost berlaku dalam keputusan masyarakat dalam membeli emas dibanding konsumsi lainnya. Biaya peluang atau opportunity cost adalah nilai dari manfaat terbaik yang hilang atau dikorbankan ketika memilih salah satu opsi di atas opsi lainnya. Dalam konteks pembelian emas ini adalah ketika masyarakat memutuskan untuk membeli emas, mereka tidak hanya mengeluarkan uang, tapi mereka juga kehilangan kesempatan manfaat lain yang bisa diperoleh dari uang tersebut. Dalam kasus ini, contoh biaya peluang adalah jika seorang memutuskan membeli emas dengan harga 10 juta rupiah, maka orang tersebut akan kehilangan kesempatan untuk membeli kebutuhan pokok atau berlibur, juga berinvestasi saham dengan nominal 10 juta tersebut. Jadi, konsep biaya peluang ini sangat penting dalam pengambilan keputusan keuangan. Dengan memahami biaya peluang dari setiap pilihan masyarakat, dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan efisien, sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan tujuan keuangan mereka. Dalam konteks perilaku konsumen, faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan seseorang memilih investasi emas saat ini? Faktor yang mempengaruhi masyarakat dibagi menjadi 5, yaitu psikologis, sosial, budaya, pribadi, dan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan informasi yang tersedia. Yang pertama ada faktor psikologi, meliputi motivasi, persepsi, dan keterlibatan. Yang kedua ada faktor sosial, ditunjukkan untuk status sosial atau kekayaan, juga rekomendasi dari orang terdekat. Selanjutnya ada faktor budaya, yaitu menganggap emas sebagai aset berharga dan lambang kekayaan. Selanjutnya ada faktor pribadi yang meliputi pendapatan yang tinggi, usia dan tahapan hidup, juga sifat personal. Yang terakhir ada faktor eksternal, yakni kondisi ekonomi, informasi yang didapat melalui iklan, juga promosi dari lembaga keuangan dan penjual. Apa dampak pola konsumsi ini terhadap kegiatan produksi dan distribusi barang-barang konsumsi lainnya, misal barang elektronik atau hiburan? Pola konsumsi masyarakat yang bergeser ke arah investasi emas dapat berdampak pada kegiatan produksi dan distribusi barang lainnya. Dampak ini dapat berupa penurunan produksi dan permintaan. Jika masyarakat mulai mengalihkan sebagian dana konsumsinya ke investasi emas, maka perubahan terhadap permintaan terhadap barang-barang konsumsi seperti barang elektronik dan hiburan akan cenderung berkurang. Berkurangnya ini akan mempengaruhi kegiatan produksi,
Para produsen pun mungkin harus mengurangi skala produksi yang dapat menyebabkan penyesuaian tenaga kerja, bahkan penurunan pendapatan. Distribusi konsumsi juga akan terpengaruh dikarenakan banyak stok barang yang mengendap di gudang sehingga berdampak pada pendapatan dan operasional perusahaan. Yang kedua ada pergeseran fokus ekonomi. Pergeseran fokus ekonomi mungkin akan lebih diarahkan ke sektor perhiasan. Yang ketiga ada dampak sosial. Dampak sosial mulai muncul terutama terkait pengangguran yang tinggi dan kegiatan sosial masyarakat yang mulai terganggu akan banyaknya pengangguran dan kurangnya lapangan pekerjaan. Menurut Anda, apakah perubahan perilaku ini bersifat jangka pendek atau jangka panjang? Hubungkan dengan konsep preferensi dan elastisitas permintaan. Perubahan perilaku konsumen pada saat ini bisa dipastikan bersifat jangka panjang karena emas dianggap sebagai aset yang aman dan memiliki nilai proteksi yang baik terhadap inflasi dan fluktuasi ekonomi. Hubungan dengan konsep preferensi dan elastisitas permintaan adalah preferensi masyarakat terhadap emas yang lebih tinggi menyebabkan elastisitas permintaan yang rendah. Artinya, perubahan harga emas tidak akan terlalu signifikan mempengaruhi permintaan. Emas di masa depan dapat digunakan sebagai investasi jangka panjang, safe haven, lindung nilai inflasi, atau juga peningkatan nilai. Investasi jangka panjang sendiri dengan tujuan untuk mencapai peningkatan nilai aset dalam jangka waktu yang lebih lama. Yang kedua ada safe haven, atau aset investasi yang diharapkan bisa mempertahankan atau meningkatkan nilainya ketika terjadi ketidakstabilan ekonomi, politik, atau geopolitik. Untuk sebagai lindung nilai inflasi karena secara umum emas memiliki tren kenaikan harga yang stabil dalam jangka panjang. Yang terakhir ada peningkatan nilai. Karena nilai emas cenderung mengikuti inflasi bahkan meningkat lebih cepat. Jadi untuk emas di masa depan itu sangat bisa diandalkan.